Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Batuk Kiem, janda kembang pasir yang menjadi rebutan lelaki hidung belang di desa. Hari ini, saya hadir kembali di tengah kalian semua. Apalagi kalau bukan untuk menghibur kalian, para jomblo, para pengangguran sejati, dan para ibu rumah tangga yang sedang kesepian ditinggal kerja oleh suaminya. Tanpa berlama-lama, karena saya juga mau menyusui anak, langsung saja kita dengarkan bersama ceritanya. Sebelumnya, pakai handsfree, pejamkan mata, matikan lampu, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek dong, kalau enggak, gue tampar bolak-balik. Selamat mendengarkan. Kisah horor sopir travel, peringatan yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Mr. Randi di sini. Kali ini saya mau membawakan cerita tragis yang dialami seorang sopir travel. Kisah ini berasal dari salah satu subscriber kita, sebut saja Mang Dana, yang pernah mengalami kejadian mistis ketika mengantarkan rombongan ke pantai selatan. Yuk, kita mulai ceritanya. Peringatan dari kakek misterius. Suatu hari, Mang Dana yang sudah 5 hari tidak mendapatkan order, sedang duduk santai di kantor travel. Sambil ngopi di depan kantor, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek yang terlihat aneh. Kakek ini terus memandangi Mang Dana dengan tatapan yang tak biasa. Merasa penasaran, Mang Dana akhirnya menyapa si kakek. Kakek itu menghampiri dan bertanya, "Adek sopir?" "Iya." "Iya, Pak. Saya sopir travel. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Mang Dana. Kakek itu kemudian memberi peringatan, "Kalau bisa, hari Selasa jangan kemana-mana, ada celaka menunggu. Jangan ambil order apapun." Mang Dana hanya tersenyum heran. "Lah, kenapa, kek?" Tapi kakek itu hanya berkata, "Pokoknya jangan kemana-mana, ya, ingat kata saya." Lalu, dia pamit. Namun, anehnya, ketika Mang Dana melihat ke arah jalan, kakek itu sudah hilang begitu saja, hanya dalam hitungan detik. Percakapan dengan istri Mang Dana pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Saat itu, istrinya sedang hamil besar. Sudah hampir masuk waktu melahirkan. Istrinya merasa khawatir dengan peringatan kakek tersebut. "Jangan-jangan beneran, Pak, mending gak usah pergi deh hari Selasa," kata istrinya. Namun, Mang Dana berpikir realistis. "Tapi, Ma, kita butuh uang buat biaya lahiran. Bapak udah lama gak dapat order." Istrinya akhirnya menyerah. Walau tetap merasa tidak tenang, mereka pun sepakat untuk melihat situasinya nanti. Keputusan yang berat. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Selasa, Mang Dana benar-benar mendapat order untuk mengantar 3 orang mahasiswa ke pantai selatan. Dia bingung. Peringatan kakek itu terus terngiang di benaknya. Namun, kebutuhan mendesak membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengambil order tersebut. "Mau gimana lagi, Mah? Ini rejeki buat biaya lahiran," ujar Mang Dana pada istrinya yang masih khawatir. Istrinya hanya bisa berdoa, "Semoga Bapak selamat di jalan, ya." Perjalanan yang aneh ketika Mang Dana menjemput mobil dari kantor. Ada kejadian aneh. Mobil yang baru diservis itu sulit dinyalakan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mobil mau hidup juga. Sepanjang perjalanan,
Mang Dana tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang muncul sejak pertemuannya dengan si kakek misterius. Setibanya di kos-kosan para mahasiswa, Mang Dana mendapati mereka penuh canda tawa. Salah satu dari mereka, Umar, malah mengeluarkan candaan yang tak pantas. "Mang, katanya di pantai selatan ada Ratu Kidul. Kalau ketemu, kita godain aja, ya," kata Umar dengan santai. Mang Dana hanya bisa menghela nafas panjang. Dia merasa perjalanan ini semakin aneh. Apa yang terjadi selanjutnya? Cerita ini masih panjang. Teman-teman, apakah Mang Dana akan mengalami nasib buruk seperti yang diperingatkan oleh si kakek misterius? Atau justru semua hanya kebetulan? Tetap di Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek ya, kita lanjut ceritanya. Mang Dana sedang menyetir mobil dengan wajah kusut. Kayak gini udah urakan, masih mending kalau ganteng. Muka pas-pasan, ngomong kemana-mana. Ngomong aja tuh, si Mang Dana. Untung dicuekin aja sama 3 orang ini, batinnya. Sepanjang jalan, dia ngomel-ngomel setelah hampir menabrak 3 orang, tapi tetap saja gak ada yang hibur. Untung ada teman di mobil, jadi gak terlalu ngantuk. "Mas, bensin udah mau habis, kita ke pom bensin dulu ya, sambil istirahat bentar," ucap Mang Dana ke teman di sebelahnya. "Emang masih jauh ke pom?" tanya Umar. "Jauh lah, tapi ini bensin udah mau habis, mudah-mudahan aja sampai pom." "Ya elah, kenapa nggak diisi dari tadi, Mang? Gimana kalau mati tengah jalan, masa mesti ngedorong sih?" "Maaf, Ma, suka pelupa," jawab Mang Dana sambil cengengesan. Untungnya, mereka sampai di pom, dan setelah ngisi bensin, mereka istirahat. Mang Dana salat dulu, sementara 3 temannya, Umar, Aceng, dan Budi, malah tidur di mobil. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi pikiran Mang Dana masih dipenuhi ucapan seorang kakek tua yang mereka temui di perjalanan sebelumnya. "Apa benar ya ucapan si kakek itu kalau saya bakal celaka?" pikir Mang Dana. Ini udah beberapa kali hampir kecelakaan. Mobil susah hidup, ditambah lagi penumpang ngomong sembarangan. Apalagi kita lagi di pantai selatan, daerah mistis. Gimana ini? "Ngapain ngelamun, Mang?" tegur Umar, yang mulai khawatir. Mang Dana tersadar dari lamunannya, tapi saat melewati tikungan yang sepi, dia melihat sosok seseorang berdiri di bawah tiang lampu. Loh, itu, si kakek. Mang Dana mengenali sosok itu sebagai kakek yang pernah ditemuinya di rumah singgah beberapa waktu lalu. Mang Dana spontan berhenti dan menoleh ke belakang. Tapi anehnya, sosok itu menghilang begitu saja. Umar yang setengah bangun bertanya, "Kenapa berhenti, Mang?" "Tadi saya lihat orang berdiri di bawah tiang lampu. Tapi pas saya berhenti, dia ngilang," jawab Mang Dana. "Setan kali, Mang, udah, jalan aja, jangan macem-macem. Kita pengen cepat sampai," sahut Umar, malas. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi Mang Dana kembali melihat sosok kakek itu. Kali ini berdiri di depan kios-kios yang tutup di sebuah pasar kecil. Sosok itu menggeleng-gelengkan kepala, seolah memberikan isyarat. "Ini kakek beneran apa jangan-jangan hantu?" pikir Mang Dana. Dia beristighfar, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa waktu, Mang Dana mulai merasa ngantuk. "Mas, kita cari warung kopi dulu ya, ngantuk banget ini," katanya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai masuk ke area hutan jati yang gelap. Dari kejauhan, Mang Dana melihat cahaya remang-remang. Jangan-jangan itu warung kopi, pikirnya. Benar saja, mereka menemukan warung kopi di tengah-tengah hutan. Anehnya, warung itu diterangi lampu tempel, bukan listrik. Mang Dana dan teman-temannya masuk ke warung dan memesan kopi.
Ibu penjaga warung menyambut mereka dengan ramah, tapi ketika mereka cerita kalau mau ke pantai selatan, ibu itu cuma tersenyum samar. "Pak, hati-hati ya, banyakin berdoa, pikiran jangan kosong," kata si ibu sambil memberikan kopi. Mang Dana dan teman-temannya tak terlalu memikirkan ucapan itu dan kembali melanjutkan perjalanan setelah istirahat. Namun, tak lama setelah meninggalkan warung, Mang Dana merasa kantuknya semakin berat, padahal biasanya setelah ngopi rasa kantuknya hilang. "Aduh, kok masih ngantuk aja," pikirnya. Tiba-tiba, di depan mereka, terlihat lagi warung kopi dengan kondisi yang sama persis seperti yang mereka singgahi sebelumnya. Lalunya, tadi setelah istirahat, saya manage banyak hal, pikiran mulai penuh. Karena memang kebutuhan, saya ingin kopi. Tapi, mata saya sudah berat. Kalau dipaksakan, takut kecelakaan. Akhirnya, saya cuma belok ke kanan, pinggir mobil, parkir, lalu datang ke warung. Anehnya, warung itu sama persis dengan yang saya datangi sebelumnya. Saya berpikir, astagfirullahalazim, rokok saya di sini lagi, loh. Saya manggil-manggil, "Bu, Bu," tapi yang keluar malah suara perempuan lain, lebih muda. Saya tanya, "Mas, ada apa?" Tapi saya rasa, bukan suara ibu tadi, lebih muda. Meskipun begitu, wajahnya tidak jauh berbeda dengan ibu yang tadi. "Oh, beda warung," saya pikir. "Saya pesan kopi, Dek, pesen kopi ya." Mbak itu tanya, "Mas, mau kopi apa?" Saya jawab, "Kopi biasa aja." Mbaknya tanya lagi, "Emang mau kemana sih Mas? Jam segini masih di jalan." "Saya mau ke pantai selatan, nganterin penumpang," jawab saya. Mbak itu sedikit terkejut. "Aduh, wah, percaya apa enggak? Mas, hati-hati ya, namanya juga ke daerah orang, jaga adat istiadat di sini." Setelah itu, saya mulai masuk ke daerah yang mau ke pantai selatan, sambil menunggu kopi dibuat. Saya lihat ke kanan, ada bekas gelas, masih ada sisa kopi yang belum dicuci, bahkan masih anget. Ketika mbahnya datang membawa kopi, saya tanya, "Mbak, ada yang ngopi tadi ya?" "Iya, Mas, tadi ada 3 orang, katanya mau ke pantai selatan juga, mereka sopir 1, 3 orang mahasiswa." Saya terkejut, "Loh, kok sama ya? Saya juga sopir dan 3 mahasiswa." Mbaknya cuma bilang, "Mungkin kebetulan aja, Mas." Saya mulai ngopi, ngerokok, tapi tiba-tiba saya lihat sekeliling warung. Loh, ini warung kok persis kayak yang pertama saya datangi. Bedanya, yang layanin tadi itu perempuan muda, bukan ibu yang sebelumnya. Tiba-tiba, seorang ibu keluar dari kamar, "Mas, ada apa?" Saya terkejut. "Ibu, ini kan ibu yang tadi layanin saya." Ibu itu menjawab, "Bukan, Mas. Dari tadi saya tidur, yang layanin tadi itu anak saya yang perempuan." Saya bingung. "Ah, masa sih Bu? Saya yakin tadi ibu yang layanin." Ibu itu menegaskan, "Enggak Mas, saya baru bangun. Tanya aja anak saya." Saya lalu tanya anaknya, "Neng, ibu yang layanin saya tadi?" Anaknya menjawab, "Enggak, Mas, ibu dari tadi tidur kok." Saya mulai cemas. Ini kayaknya ada yang aneh. Apalagi lokasinya di hutan jati yang terkenal angker. Perasaan saya tidak mungkin salah. Yang layanin kopi tadi pasti ibu ini. Tapi, kok bekas kopinya masih anget? 30/9 pukul 18.16. Ran, tanpa berpikir panjang, ia berhenti dan memesan kopi lagi. Namun, sesuatu terasa aneh.
terutama ketika ibu penjaga warung dan anak gadisnya tidak mengangkat kepala. Dan saat Mang Dana memanggil mereka, ternyata kedua orang tersebut tidak memiliki bola mata, hanya lubang yang meneteskan darah. Panik, ia segera kabur, masuk mobil dan tancap gas. Setelah beberapa waktu, Mang Dana tersadar sedang mengemudi di jembatan yang terasa panjang sekali. Padahal sebelumnya tidak sepanjang itu. Di tengah perjalanan, ia melihat rombongan orang membawa keranda mayat. Semakin mendekat, Mang Dana menyadari bahwa orang-orang tersebut berpakaian hitam dan tidak mengangkat wajah mereka. Meskipun membunyikan klakson, mereka tidak menyingkir. Akhirnya, Mang Dana membanting setir ke kiri, kehilangan kendali, dan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Mang Dana terbangun dengan warga yang membangunkannya. Ia mendapati dirinya berada di dalam mobil yang terperosok di tengah sungai. 3 penumpangnya, Umar, Soleh, dan Aceng, tidak ada yang selamat. Hanya Mang Dana yang bertahan dengan kakinya yang patah. Polisi datang dan membawanya ke rumah sakit. Sambil terbaring di ambulans, ia mendengar suara kakek misterius yang memperingatkannya sebelumnya. Setelah beberapa waktu di rumah sakit, kakinya sembuh secara ajaib setelah bermimpi didatangi kakek tersebut. Misteri terpecahkan saat Mang Dana menceritakan pengalamannya kepada ayah mertuanya. Ketika ia menggambarkan sosok kakek yang ditemuinya, ayah mertuanya menunjukkan foto kakek buyut istrinya, yang ternyata adalah sosok yang sama dengan kakek dalam mimpinya. 9:30 pukul 18.16, Meran. Dan begitulah, perjalanan Mang Dana ke pantai selatan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kejadian aneh dan mistis yang menimpa dirinya dan penumpang lainnya menyisakan banyak tanda tanya yang mungkin takkan pernah terjawab. Satu hal yang pasti, terkadang dunia ini tak hanya dihuni oleh kita yang terlihat, ada yang lain, yang tak kasat mata, yang mungkin memperhatikan, bahkan ikut campur dalam kehidupan kita. Dan meskipun Mang Dana selamat dari insiden mengerikan itu, ia tahu bahwa apa yang dilaluinya bukanlah kebetulan. Sosok kakek misterius yang muncul dalam mimpi dan kenyataan, menyelamatkannya, namun juga meninggalkan jejak misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Mungkin, kakek itu bukan sekadar arwah leluhur, tapi pelindung yang menjaga batas antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Apa yang dialami Mang Dana menjadi pengingat bahwa ada hal-hal di luar nalar yang sebaiknya kita hormati. Sampai kapanpun, Mang Dana akan selalu mengingat satu pesan, jangan pernah menantang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Karena kadang, yang terlihat biasa bisa menyembunyikan rahasia yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dengan demikian, perjalanan menuju pantai selatan bukan hanya tentang tempat tujuan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap pada yang tak terlihat. suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui
di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi